saya juga merasa bangga ya dengan semangat dan prestasi atlet-atlet muda kita yang bisa merebut kembali atau bisa dapat merebut Putra Cup setelah 29 tahun kita absen. Kalau kita lihat perbandingannya aja, 29 tahun yang lalu pun atlet kita itu berumur. Sekarang kan di bawah 20-an tahun itu. Nah sekarang jadi masalah bukan siapa yang mimpin organisasi atau bagaimana, tapi adalah interaksi antara atlet dengan organisasinya, dengan pelatihnya, dengan manajernya, satu kerjasama, teamwork yang bagus. Nah, satu organisasi olahraga itu kita tidak bisa mengharapkan 100% dari atlet. Karena atlet itu punya kemampuan terbatas, ya kan? Dan kemudian punya penglihatan terbatas, kemudian punya ya kemampuan-kemampuan lain selain fisik tadi yang juga terbatas. Sehingga yang saya bilang teamwork itu apa kerja pelatih, kerjanya dari para manajer, apa support dari organisasi, baik untuk biaya, latihan, pertandingan, jam terbang. Ini saya rasa yang jadi masalah selama ini. Organisasi selama ini hanya mengharapkan seperti atlet itu jadi kuda pacu, atau mungkin kuda pedati atau kuda kereta, sehingga diharapkan bisa bawa kemana-mana, nggak dikasih makan, nggak dirawat, kandangnya nggak bagus. Kalau istilah dia bilang ya uang itu harus diuongke, orang itu harus diorangkan. Jadi kita nggak bisa bikin orang seperti mesin gitu. Nah ini bahwa orang itu butuh komunikasi yang baik, butuh pelatihan yang baik, butuh mungkin informasi yang baik seperti yang saya sampaikan, bahwasanya kemampuan dia untuk berpikir harus ada orang yang lihat kesalahannya apa sehingga dikoreksi. Dia harus introspeksi, tapi orang introspeksi aja kalau nggak ada orang lain yang mengoreksi ya susah. Dia tahu masalah internalnya aja, masalah eksternalnya dia nggak tahu. Dan menghadapi lawan, menghadapi lapangan itu mungkin manajer lebih tahu atau mungkin pelatihnya atau teaching pro-nya yang lebih tahu. Nah, ini hal-hal yang perlu disinkronkan. Di olahraga ini, seperti di Indonesia ini, kita selalu mengharapkan kalau si A bagus sampai tua dipaksa untuk bagus. Nggak bisa. Olahraga ini ada batas umur. Kalau di politik nggak ada batas umur, makin tua makin matang. Tapi kalau di olahraga, kita ada kebatas kemampuan fisik. Nah, sehingga kalau orang bicara regenerasi itu adanya cuma di olahraga, di tentara, karena itu physically yang dituntut. Nah ini kita lihat sekarang dengan adanya direbutnya kembali Putra Cup ini, kita lihat apa yang terjadi antara 29 tahun dengan sekarang. Apa yang bikin gap itu? Saya rasa hal-hal itulah. Lapangan mahal. Selalu alasan-alasan pro, saya latihan mesti bayar, practice ball mesti bayar. Zaman saya dipilih ini atau kesempatan ini, saya menghubungi semua lapangan golf, APLGI, driving range, untuk bisa memberi lebih murah, kalau bisa free. Dan kita udah dapat 4-5 driving range yang memberi free untuk atlet ya, untuk atlet. Dan kemudian juga untuk pelatih melatih junior. Nah, sehingga kita ada harapan. Kalau nggak ada pembibitan kita tidak bisa mengharapkan punya olahraga yang baik. Karena tadi kita bilang harus ada regenerasi. Sehingga generasi yang sekarang harus ada rantai. Kalau di olahraga itu mata rantainya harus nggak bisa lepas. Buat tiap tahun kita harus melahirkan seorang yang lebih baik dari kemarin gitu. Nah ini kita harapkan. Mereka dalam rangka mencari jam terbang. Karena di jam terbang itu banyak. Pertama latihan mental. Nggak ada grogi lagi. Kalau orang udah sering kan pertama-tama kalau kita tuh sebagai olahragawan masuk di turnamen yang internasional atau yang nasional yang baru pertama kita ikutin biasanya grogi. Sebagus-bagus kita pasti ada beban psikologis ya. Nah, ini dengan adanya mereka yang muda-muda ini kita ikut sertakan terus. Ini mereka akan terbiasa dan punya kemampuan untuk menghadapi hal-hal itu. Ya kan secara psikologis. Nah, kemudian kedua, jam terbang latihan. Mereka belajar, mereka bertanding, dia bisa belajar nih lawan-lawannya kok bisa lebih bagus. Dan sebaliknya lawan ini pasti berpikir demikian. Nah ini proses. Nah kalau ditanya kenapa kita tempatkan yang mudah-mudahan, yang ada memang ini stoknya sekarang. Nah stok ini kita pakai, kita perbaiki, kita poles, kita kasih support yang lebih tinggi seperti saya sampaikan tadi, baik secara psikologis, mental, fisik, pembiayaannya, kesempatannya, ini semua kita tingkatkan. Jadi gini, bibit banyak ya sekarang kita lihat anak-anak 6 tahun ke bawah maupun 12 tahun ke bawah ini banyak bibit sekarang yang sedang berkembang. Nah sekarang masalahnya adalah memang mereka mental olahragawan
golfer atau enggak. Karena sekarang mereka ini hanya baru sekarang menjalankan kemauan orang tuanya. Orang tua yang bawa ke lapangan, bawa segala macam. Jadi dari situ baru lahir nanti yang memang senang golf dan kemudian mendalami golf sebagai satu profesi. Bukan hanya hobi aja gitu. Waktu di amatir oke, kita sampai ke hobi, tapi yang kita harapkan di PGI adalah menjadi atlet amatir kita. Kemudian kita bisa menyumbang kepada PGI ATI sebagai golfer-golfer profesional. Karena kalau bicara dunia individual, walaupun asal negaranya jelas. Nah, kemudian yang terjadi kalau dalam pembibitan ini mengharuskan setiap klub itu membina 5 pemula. Saya nggak bilang junior, pemula. Artinya kalau bisa dari umur-umur 10 tahun ke bawah dijadikan golfer, nanti dari 5 itu mungkin jadi 1, mungkin tidak sama sekali. Tapi kalau satu klub di Jakarta ada sekian ratus klub, 200-an klub, itu kan bisa 1.000 orang. Ya maksudnya kita bisa melahirkan 5 orang. Nah, tapi ini juga nggak bisa terjadi kalau tidak didukung oleh pemerintah. Sehingga kita sudah bicara dengan Menpora setuju, tinggal Menpora bicara dengan Mendikbud. Sehingga kalau bisa nanti golf ini dijadikan ekstrakurikuler. Sehingga nanti ada pertandingan-pertandingan, turnamen-turnamen yang PGI buat untuk sekolah-sekolah. Seperti di Amerika, antar sekolah, antar perguruan tinggi, entah antar sekolah, entah antar daerah yang diwakili oleh anak-anak sekolah. Oke, saya pertama mengucapkan selamat ya kepada para atlet kita sebagai tim yang berangkat ke Malaysia, baik dalam Putra Cup, Santi Cup, Kartini Cup, Lion Cup, 4 ini. Nah ini walaupun yang kita bawa pulang ya Putra Cup, karena ini memang ikonnya ya, yang ada Kartini Cup dan Putra Cup ini. Nah ini kita ucapkan selamat kepada pemenang Putra Cup, tapi jangan lupa kita ini memberangkatkan delegasi atas nama negara Republik Indonesia. Ini kesatuan bahwa keberhasilan mereka adalah kebersamaan mereka. Dan ini yang akan kita pupuk, kita pelihara terus untuk dilanjutkan. Dan saya yakin sebentar lagi mereka akan jadi pegolf terbaik, tidak hanya di Asia, tapi mungkin dunia.